bersama salah satu seorang yang menurut saya itu sangat-sangat menginspirasi banyak orang. Dia adalah Fauzan Muzaki atau yang kerap dipanggil itu Ojan. Nah, Ojan boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman subscriber. Ojan itu stay-nya sekarang di mana, terus asalan dari mana? Ya, halo semua. Perkenalkan nama saya Fauzan Muzaki, panggil aja Oja. Lagi stay di Belanda karena sedang menyelesaikan program S2 saya di University of Twente, jurusan Spatial Engineering. Sebelumnya S1-nya di mana, Jan? Dua satunya di IPB, program ilmu tanah, Fakultas Pertanian. Beasiswa apa sih, Jan? Namanya Stitchting ITC Foundation, itu beasiswa khusus buat teman-teman yang mendaftar di jurusan kebumian, atau kita di sini nyebutnya itu Geoinformation and Earth Observation. Jadi memang khusus buat orang yang daftar di fakultas tersebut, gitu kan. Jadi ya itu yang saya dapetin untuk lanjut kuliah di sini. Memang bukan beasiswa dari Indonesia atau dari Belanda, tapi beasiswa yang saya dapat itu dari kampusnya di sini. Oh gitu. Itu sebelum Ojan terjun langsung ke beasiswa ini, berarti Ojan research dulu dong beasiswanya apa aja gitu. Oh iya, tentu riset dulu beasiswa apa aja yang buka. Kemudian sebenarnya yang pertama itu bukan cari beasiswanya dulu, yang pertama itu kita nyari programnya dulu, gitu. Karena yang terpenting itu programnya dan kemudian kurikulumnya, gitu. Adapun beberapa program yang namanya pun sama-sama misalnya kayak geografi, tapi kurikulum di kampus itu beda. Mungkin ada yang geografinya yang ke arah lingkungan, atau mungkin geografi yang arahnya ke geografi fisik, kayak gitu. Jadi ya harus dicek dulu program dulu sebelum beasiswanya dulu, gitu. Jadi stepnya itu sebelum nyari beasiswanya, nyari program dulu, gitu. Oke. Berapa banyak sih, Jan, kemarin yang diterima waktu ngikutin beasiswa itu? Nggak banyak sih, sekitar 20-15 orang aja. Nah, terus Jan kasih ini dong pengalaman selama S2 di Belanda ke teman-teman yang lagi nonton sekarang. Iya, gimana ya kalau kita ngobrol tentang pengalaman studi Belanda, sebenarnya S2 di Belanda itu mungkin saya rasa itu agak berbeda dengan S2 yang di Indonesia, Apa gitu. itu? Yang pertama adalah yang harus diketahui adalah di sini sangat-sangat terbuka sekali. Jadi dan sangat terbuka. Maksud terbuka adalah komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa itu benar-benar dijunjung tinggi ya, Oh iya teman-teman. ya. Dijunjung tinggi. Jadi teman-teman di Belanda tidak harus lumrah dengan misalnya dikritik terbuka oleh dosennya. Oh Kemudian gitu. kita juga boleh kritik balik kayak gitu. Kalau saja menurut kita apa yang disampaikan dosennya tidak sesuai dengan pemahaman kita. Untuk beasiswanya lagi nih, Jan, itu include-nya apa aja sih? Kalau beasiswa saya itu kebetulan saya dapatnya parsial. Jadi udah 2 tahun saya dibiayai setahun. Setahun Ya. saya harus cari sendiri. Yang di-include itu sebenarnya apa ya? Dari biaya pendaftaran, gitu kan. Kita cuma bayar 1% aja. Gitu. 1% itu kita cuma bayar 2 juta atau 3 juta kalau salah. Ya. Gitu. Kemudian ya sudah biaya hidup selama 1 tahun. Udah selesai 1 tahun Ojan mengikuti studi di sana, terus gimana cara Ojan survive untuk melanjutkan the next year-nya itu? Oh, ya kerja dong. Kita cari kerja di sini. Gitu. Nabung ya kita harus pintar-pintar nabung dana yang kemarin-kemarin. Kemudian kita juga kalau sedihnya memang mampu cari kerja gitu, cari part time di sini kayak gitu. Karena apa ya? Kalau sedihnya bisa part time ya mending part time kayak gitu. Berarti Ojan kuliah plus kerja di sana. Iya. Terus Jan, untuk selama Ojan di Belanda nih, dari segi budaya pasti berbeda dong dengan Indonesia gitu. Nah, Oh apa iya sih betul. yang Ojan rasakan perubahan dalam diri Ojan selama stay di Belanda? Kalau perubahan diri yang pertama pasti lebih kritis Iya pasti. gitu.
akan lebih kritis kayak gitu kan. Karena bener-bener di sini kalian akan banyak ditanyakan why question-nya gitu, why question. Jadi ya harus ya jadi lebih tahu cara ngedebat tuh cara nyangka tuh seperti ini gitu. Terus yang kedua ya apa yang berubah ya mungkin pola makan juga berubah, yang dulunya sering makan nasi jadi berubah makan roti kayak gitu kan gitu. Yang awalnya nggak terlalu suka nggak terlalu sering sepedaan, sekarang jadi sering sepedaan kayak gitu. Itu bagaimana cara Ojan menyesuaikan diri di sana? Apakah Ojan punya teman sebelumnya di sana atau bagaimana? Oh iya, kebetulan memang di setiap negara kita mempunyai namanya PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Iya. Jadi ya selama teman-teman berkomunikasi dengan mereka, ya karena di situ isinya memang perkumpulan mahasiswa Indonesia yang memang lagi belajar di luar negeri, ya kita juga ya itu menjadi salah satu cara untuk kita tetap apa ya sebutnya waras lah sebagai orang Indonesia. Bagaimana proses pembelajaran di Belanda dengan Indonesia? Proses pembelajaran, kalau saya lihat sih memang sedikit berbeda, ya kan? Berbeda kalau bandingin ya contohnya adalah kalau di apa ya dari segi yang pertama dari segi organisasi dulu ya, segi organisasi Iya, pasti di setiap jurusan ada namanya komisi pendidikan kan? iya. Ya, komisi pendidikan saya yakin itu kamu komisi pendidikan. Cuman kalau di Indonesia komisi pendidikan itu terdiri dari dosen-dosen kan? Dosen-dosen aja. Tapi kalau di sini di Belanda terdiri dari dosen dan mahasiswa Oh gitu. gitu. Ya saking terbukanya karena kurikulum cara pembelajaran itu memang kalau bisa melibatkan mahasiswa karena sebenarnya yang tahu kebutuhan mahasiswa ya mahasiswa bukan dosen. Benar, Gitu. Yang benar, tahu benar, tentang benar. tantangan ke depan itu bukan ya dosen tahu, cuman yang lebih tahu ya mahasiswa kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya jadi forum-forum di sini ya kan mau forum kayak dewan penasihat dekan gitu pasti ada mahasiswa di situ karena Oh gitu. ya karena ya namanya juga pembelajaran objek kan mahasiswa ya kan yang Iya. tahu peluang yang tahu tentang bagaimana cara yang baik ya mahasiswa kan gitu. Jadi ya uh, ada mahasiswa di situ pun kritik terbuka kritik itu sangat-sangat didengar di sini ya gitu kan gitu sepedes-pedesnya kritik ke dosen tetap didengar kok kayak Wow. gitu. Oh iya jadi kalau di sini teman-teman gak usah takut untuk ya kritik yang pedes ya bukan menghina ya saya nggak bilang Iya. kritik pedes itu tapi bukan menghina gitu jadi tetap didengar kok gitu. Jadi ya terus setelah itu dari cara mengajar gitu kan cara mengajar di program saya di sini nih setiap semester itu dihitungnya per 3 atau 4 bulan jadi bukan per 6 bulan kayak Indonesia Iya. gitu. Jadi per 4 bulan 3 bulan kita ganti semester. Di program saya kita tuh kuliah belajar itu cuma 1 bulan di awal sisanya kita dikasih diminta untuk membuat mini project ya kan di lokasi yang sudah ditentukan gitu. Jadi ya mini project itu akan dikerjakan dan diselesaikan dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, apa sih kesulitan Ojan ketika pertama kali belajar di Belanda? Oh, kesulitan yang pertama sih pasti bahasa. Bahasa Ya. itu juga sulit ya kan. Gitu. Cuman sebenarnya ya itu akan berjalan dengan ya berjalan seiring waktu lah. Jadi nggak usah terlalu khawatir gitu. Kemudian yang kedua adalah gimana cara belajar lah. Cara belajar juga beda. Ada yang lebih suka deadliner, ada yang aktifnya itu pagi, ada aktifnya malam gitu. Jadi menyesuaikan itu juga berbeda. Jan, kita bicara tentang corona di Eropa sendiri bagaimana kondisi corona, Jan? Atau ya di Well, Belanda deh, lebih tepatnya. iya kalau di Eropa sebenarnya corona sama kayak Indonesia tetap naik terus ya kan, tetap Ya. naik terus. Kemudian ya kita juga
Belanda juga baru mengeluarkan pengumuman kalau sedang mau ke Belanda harus menyertakan surat tes PCR, ya kan? Di sini juga lockdown, totally lockdown, gitu kan? Jadi toko itu nggak buka. Maksud saya ya kayak restoran itu toko-toko baju dan lain sebagainya itu nggak buka. Yang boleh buka itu kayak hypermarket aja, supermarket tuh masih boleh buka. Lah sama kalau masih ini kan masih ada bandel juga. Jadi nggak, ya jangan, di Eropa itu nggak semua taat juga, tetap ada yang bandel juga. Tetap ada. Berarti di seluruh dunia tetap Tetap ada. tetap ada. Cuman ya di sini kan pendekatannya sanksi ya. Di sini kalau sanksinya wah ngeri. Gitu. Sanksinya Jadi apa ya, aja tuh, Pak? wah cukup mahal ya, cukup tinggi sih, denda 300 euro. Gitu. 1 euro tuh 16.000, tinggal dikali aja. Berarti ya berapa tuh? 5 juta ya. Itu kalau nggak pakai masker atau gimana? Iya, ya kalau ketahuan nggak pakai masker, ketahuan kumpul-kumpul gitu. Iya. Kemudian ya isu-isu sekarang sih kebetulan kita baru ada vaksin dari Jerman tuh, ada vaksin yang rencananya mau dibagikan dari bulan Januari. So we are still really hope about the vaccine. Ya, Jadi amin. mudah-mudahan aja segera disebarkan. Walaupun memang adanya vaksin ini belum tentu menjadi sebuah solusi ya, tapi setidaknya kita sudah punya antibodinya. Ya. Gitu. Nah, Jan, harapan Ojan untuk anak muda Indonesia yang mungkin sekarang lagi pengen banget cari beasiswa, apa sih? Iya, apa ya, motivasinya sebenarnya ya dilakuin aja. Jadi yang apa yang mau, kalau sedang mau keluar kuliah S2, ya teman-teman harus suka statistik, harus suka baca gitu. Tapi kalau seandainya memang mau coba cari beasiswa di luar, berarti ya teman-teman harus bisa bahasa Inggris. Gitu, harus suka baca-baca literatur berbahasa Inggris gitu kan. Jadi ya dia harus dikonkretin lah pokoknya. Jadi dikerjain, jangan males-malesan gitu. Karena apa ya? Karena walaupun sudah diterima beasiswa ya, ujian selanjutnya ya bagaimana kamu menjalankan S2-nya. Kalau kamu nggak kuat ya susah. Kayak gitu. Jadi ya harus tahan banting. Nah, Jan, untuk kedepannya Ojan bakalan stay di Belanda atau balik Indonesia? Oh, tergantung kondisi sebenarnya. Tergantung kondisi. Jadi ya tergantung peluangnya seperti apa. Kalau memang rezekinya di Belanda, berarti saya stay di Belanda. Cuman kalau saya rezeki di Indonesia, pasti akan gitu. Jadi ya kalau ngomong rencananya sih ya tergantung kondisinya seperti apa sih. Gitu. Jadi tapi ya dipersiapkan untuk dua kemungkinan itu. Oke, berarti ada dua opsi, stay di Belanda atau mungkin balik ke Indonesia lagi. Oke, Ojan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah mau berbagi cerita tentang pengalamannya di Belanda, tentang mengikuti beasiswa S2, terus menceritakan juga tentang kondisi Belanda selama Corona, terus juga menceritakan selama pengalaman Ojan pendidikan di Belanda. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton di vlog ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share social media. See you in the next vlog.